Pemirsa, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria kembali menjalani persidangan kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana Yosua Huta Barat Kamis 27 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan jaksa penuntut umum. Di beberapa bagian terdapat perdebatan menarik dari perintah rekaman mendiang Yosua yang diketahui masih hidup hingga penyerahan di VR. Sidang terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria disatukan digelar bersama. 7 dari 10 saksi hadir memberikan keterangan mereka. Saksi yang sama yang memberikan keterangan pada persidangan sehari sebelumnya saat menghadirkan terdakwa Irfan Widianto. Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria didakwa merusak barang bukti di kasus pembunuhan Yosua. Dalam persidangan, Hendra dan Agus kompak mengaku hanya menjalankan perintah Ferdi Sambo soal pengamanan CCTV di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Keduanya juga kompak menyebut tidak mengetahui pihak yang mengkopi dan menonton rekaman CCTV yang menunjukkan Brigadir Yosua masih hidup saat di rumah Ferdi Sambo. Ini diungkapkan Hendra saat menanggapi kesaksian Aditya Cahya yang menjelaskan pihaknya memeriksa harddisk dan flashdisk milik terdakwa Baikuni Wibowo. Dari pemeriksaan harddisk diketahui Yosua masih hidup saat berada di rumah dinas Ferdi Sambo. Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel pun langsung memotong pernyataan Hendra. Hakim menanyakan benar tidaknya keterangan saksi Aditya Cahya yang merupakan anggota Bareskrim Polri. Terima kasih Yang Mulia. Pada prinsipnya kami itu tidak pernah tahu barangnya, apalagi isinya, dan kami juga tidak pernah tahu siapa yang mengkopinya, kemudian siapa yang menontonnya. Dan kami berdua ini dari awal hanya melaksanakan perintah dari FS untuk cek dan amankan CCTV. Hanya sebatas itu saja. Dan setahu kami itu saudara cukup menanggapi keterangan ini. Kalau yang saudara sebutkan tadi itu tidak diterangkan oleh saksi ini. Ya, baik. Tidak ada keberatan ya? Tidak keberatan. Iya, karena saudara tidak mengetahui apa yang saudara beratkan di situ. Ya, betul. Baik. Kemudian terhadap terdakwa Agus ya. Siapa yang mulia? Ada keberatan saudara? Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya. Baik. Saat pemeriksaan saksi Ari Cahya Nugraha, ia menyebut melihat Ferdi Sambo yang tengah merokok dengan raut muka tegang usai Yosua dibunuh. Hendra Kurniawan dan Ari Cahya Nugraha merupakan dua orang yang pertama dipanggil Ferdi Sambo usai Yosua terbunuh pada 8 Juli 2022. AKBP Ari Cahya Nugraha yang menjabat sebagai Kanit 1 Subdit 3 Direktorat Tipidum Bareskrim Polri diminta untuk datang ke rumah Ferdi Sambo. Ari mengaku ditelepon Ferdi Sambo ke rumah dinas di Duren 3. Terus ceritalah. Ya, yang jelas pada saat hari Jumat, ya, kami datang ke TKP atas perintah Pak FS. Setelahnya di sana, pada saat ditelepon tidak dijelaskan sedang terjadi apa di rumah. Coba pelan-pelan. Yang menelepon saudara siapa? Pak Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Menelepon saudara kenapa? Tidak menjelaskan ada apa, hanya meminta saya datang ke rumah. Meminta saudara datang ke rumah siapa? Ke rumah Pak FS. Ke rumah Ferdi Sambo. Mau ngapain? Tidak tahu, beliau tidak menjelaskan. Baik, sudah sampai di sana, lalu apa yang saudara dengar? Kami tidak langsung sampai di sana, Bapak. Jadi kami sempat ke rumahnya beliau dulu yang di Bangka. Oh, ke tempat lain dulu. Iya. Lalu dengan siapa saudara ke sana? Dengan AKP Irfan. AKP Irfan. Kemudian lanjutkan ceritanya. Sesampainya di sana, karena tidak ada aktivitas sama sekali. Ya. Kami menelpon supir beliau atas nama Daden. Menelepon supir namanya siapa? Daden. Daden. Lalu apa kata Daden memberitahu kepada saudara tentang apa? Saat itu tidak langsung diangkat. Lalu 5-10 menit berikutnya yang bersangkutan telepon saya jelaskan bahwa saya diperintah Bapak untuk Pak FS untuk ke rumah, namun saya tiba di kediaman yang di Bangka tidak ada aktivitas. Terus? Tanyakan posisi Bapak di mana gitu. Terus? Daden menyampaikan kalau posisinya di Duren 3. Terus? Siap. Sampai di sana kami
menghadap beliau di Ya. rumah melalui pintu garasi. Menghadap beliau. Iya, melalui pintu garasi masuknya. Lalu ketemu beliau. Ada beliau sedang sendiri dalam posisi duduk memakai kaos coklat dan celana PDL. Oke. Saya asetnya lupa, namun posisi sedang merokok. Ketemulah beliau berdua saudara dengan saksi satu lagi. Ketemu. Baik. Apa kata dia setelah bertemu? Saat saya melewati pagar karena beliaunya masih merokok sendiri dengan wajah yang muka merah dan Wajah muka merah, tegang. Lalu setelah suasana dengan itu, saya beliau saya tanya izin ada perintah. ya, Beliau ke dalam. mengajak ke dalam. Ke dalam. Ke dalam mana ini? Pesan. Melalui Datang saudara bertiga tadi masuk melalui dapur ya. melalui dapur. Lalu apa yang dia jelasin? Masuk beliau saya di belakangnya. Ya, Setelah sampai di dapur, dari dapur posisinya ke ruang tengah terlihat ada seseorang tergeletak mulai dari paha sampai kaki di sebelah tangga. jarak saudara itu ada beberapa meter atau samar-samar melihat yang tergeletak itu. Sekitar 5 meter mungkin. Oh, terlihat Bapak. jelas ya, samar. Tergeletak. Lalu ketemulah yang namanya yang memanggil saudara tadi si Ketemu Ferdi Pak Ferdi Sambo ketemu. Apa yang dia jelasin? Pada saat saya bertanya, posisi masih di dapur, mohon maaf Jenderal, itu siapa? Kurang lebih seperti itu. Beliau sampaikan itu Joshua. Ya. Kemudian saya tanya kenapa, dia sudah kurang ajar. Ari Cahaya Nugraha juga mengaku melihat terdakwa Hendra Kurniawan di hari Yosua terbunuh di rumah dinas Ferdi Sambo. Tidak hanya itu, ia juga melihat jasad Yosua berada di bawah tangga. Kemudian pada malam itu, saksi kan tadi melihat ke TKP, melihat ada orang tergeletak. Saudara saksi tahu itu yang tergeletak siapa? Beliau menjelaskan itu Joshua. Yang menjelaskan siapa? FF. Pak FS langsung. Kemudian pada saat itu setelah ada yang tergeletak itu dijelaskan Pak FS, saksi ada nggak instruksi lain dari Pak FS kepada saudara saksi sendiri? Tidak ada. Malam itu tidak ada. Tidak ada. Jam berapa saudara saksi balik dari rumah di Duren 3 itu? Kurang lebih jam 21. Jam 21. 21 malam. Iya. Jam 9 malam. Ya. Pada saat di rumah itu, saksi ada nggak bertemu juga dengan Pak Hendra atau Pak Agus malam itu? Pak Hendra Terdakwa. saya ketemu. Dengan Pak Hendra bertemu Pak malam Hendra itu? ketemu. Dengan terdakwa Agus? Sepertinya tidak. 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 Dengan Seingat Pak saya Hendra tidak. ketemu, ada nggak saksi berbincang atau berbicara dengan Pak Hendra malam itu? Kami sebagai beliau kan jenderal, saya salaman tapi tidak ada perbincangan. berbincang. Oke. Kemudian keesokan harinya, tadi tanggal 8 ya, tanggal 9 ya. Ya. Saudara saksi kemana? Ke Bali. Ke Bali. Ya. Pada bagian lain di persidangan, saksi Kompol Aditya Cahya, anggota tim Sus Bareskrim, juga dihadirkan. Aditya Cahya membenarkan adanya upaya rekayasa CCTV memanfaatkan informasi CCTV di pos security rumah dinas Ferdi Sambo pernah tersambar petir. Jaksa penuntut umum mencecar Aditya soal dirinya mengejar bukti CCTV dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan didapatkan fakta, kamera CCTV di rumah Sambo memang pernah tersambar petir, namun tidak menjadi penyebab hilangnya rekaman di pos security rumah Sambo. Baik, saya tanyakan lagi kembali, saudara saksi. Setelah saksi mengejar DPR CCTV tersebut, ke lapangan tersebut, itu apakah untuk membuktikan fakta apa sepengetahuan saksi? Sehingga CCTV ini harus didapatkan nih? Menurut karena dari awal isu yang berkembang di masyarakat kan ada kena petir, terus rekamannya hilang dan lain sebagainya. Artinya sudah ada opini di masyarakat bahwa penanganan kasus terhadap pembunuhan almarhum Brigadir Yosua ini tidak benar gitu Pak. Tidak benar. Ya, makanya kami mendalami terkait dengan kemana CCTV ini. Kemana CCTV-nya? Betul. Nah, tadi saksi bilang ada menurut opini
tersambar petir. Apakah benar itu tersambar petir? Siap, ternyata memang benar Pak. Jadi yang tersambar petir itu kameranya, bukan DVR-nya kan. Artinya kamera DVR-nya tidak terganggu ya? Tidak terganggu. Menurut keterangan Pak Marzuki tidak terganggu Pak. Tidak terganggu. Nanti bisa diklarifikasi kembali. Nah, Aditya Cahya mengatakan tim khusus Dirtipidum Barreskrim Polri sempat dikecoh dengan menerima 3 digital video recorder atau DVR CCTV kosong dari pihak penyidik Polres Jakarta Selatan. Aditya mengatakan pihaknya tidak menemukan data elektronik apapun di dalam DVR CCTV itu. Aditya mengatakan mulanya tim sus Siber Barreskrim Polri mendapat informasi dari Kompol Heri, ahli pemeriksa barang bukti digital yang merupakan anggota Puslap 4 Polri mengenai penyerahan DVR CCTV dari Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi itu, tim sus kemudian langsung melakukan pendalaman dengan mendatangi lokasi kejadian di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Setelah menerima keterangan dari Satpam Kompleks Marzuki, akhirnya tim sus mengetahui bahwa ada anggota Polri yang telah mengambil DVR CCTV di pos keamanan Kompleks Polri Duren 3 dan menggantinya dengan DVR yang baru. Kami mendapatkan informasi dari senior kami, kebetulan yang melakukan pemeriksaan Kompol Heri senior kami, bahwa 3 unit DVR yang diserahkan oleh penyidik Jakarta Selatan itu semuanya tidak ditemukan data elektronik apapun. Oke, saya bentar Siap. Kompol Heri ini juga penyidik cyber? Bukan, pemeriksa barang bukti. Di dalam berkas nanti sebagai ahli. Pemeriksa barang bukti dari Puslap tadi. Betul. Oke. Karena barang bukti sudah diserahkan ke sana. Barang bukti DVR sudah diserahkan ke sana. Oke, terus? Siap. Setelah itu, pada saat itu kami tidak tahu dari 3 DVR ini yang mana yang berasal dari pos satpam atau pos security di Komplek Polri Duren 3. Nah, setelah itu kami turun ke lapangan, kami melakukan wawancara langsung dengan Pak Marzuki. Saat itu Pak Marzuki yang memberikan informasi kepada kami, Pak, di ini dusnya masih ada. Dari dus itulah kami bisa mencocokkan serial number-nya dengan DVR yang ada di puslapor. Di situ baru kami dapat keyakinan bahwa memang DVR yang berada di dalam pos security tersebut datanya sudah tidak ada. Sidang perkara perintangan penyidikan pembunuhan Yosua Huta Barat dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria akan dilanjutkan pada pekan depan tanggal 3 November 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Dari 10 saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum untuk memberikan keterangan, hanya 7 saksi yang hadir. Tim Liputan Metro TV.